Ketika ma'rifatul fana ditanya Syekh Abdul Hamid, siapakah engkau? Jawabannya Allah. Sama seperti Syekh Siti Jenar, sama seperti Al-Hallaj. Cuma mereka mabuk di situ, tidak terus. Karena lautan itu dia sangat dalam. Samudra fana itu sangat dalam. Jika dia berhenti di situ, dia akan terus tenggelam, tidak bisa kembali. Nggak ada orang saklek dalam bermakrifat. Ya, maka jika ada orang bertorikot hari ini tidak menerima keluasan syariat, mereka telah melanggar daripada adab-adab rohaninya. Pertama, ma'rifat Sayyidina Abu Bakar disebut Siddiqiyah. Ma'rifat Siddiqiyah itu ujung ma'rifatnya tidak ada huruf, tidak ada suara, tidak ada ibarat, tidak ada kalam. Ketika seorang hamba mengaku, ya Allah, semakin aku mengenal engkau, semakin merasa aku tidak mengenal siapa engkau. Itu sebabnya zikir Sayyidina Abu Bakar, zikirnya khafi, matanya dipejam, lidahnya dikunci ke langit-langit, lalu dia diam, hanya menyebut Allah, Allah. Bahkan lafaz Allah pun nanti tidak disebut lagi, cukup nafasnya naik turun, bawah, bukan berarti itu nama Allah. Meskipun demikian kita akan tetap dituduh orang sesat, nggak ada masalah. Yang penting kita sadar bahwa kita lurus, kita sadar bahwa imam kita siapa. Ini adalah multi level marketing yang sesungguhnya. Maka itu hadis baru, maka tidak ada penyatuan antara yang baru dengan yang qadim Allah Ta'ala. Yang ada sang baru ini seperti kita merasa dirinya tiada. Yang ada hanyalah Allah Ta'ala. Itu namanya ma'rifatul fana. Ma'rifatul fana ini jika diolah tidak diteruskan ke ma'rifat berikut, jadilah seperti Syekh Abdul Hamid, Datuk Ambulu. Tapi jika diteruskan ungkapannya, dia menjadi ma'rifatul baqa. Di ma'rifatul baqa kembali kesadaran si hamba. Ketika ma'rifatul fana ditanya Syekh Abdul Hamid, siapakah engkau? Jawabannya Allah. Sama seperti Syekh Siti Jenar, sama seperti Al-Hallaj. Man anta? Anda siapa? Allah. Itu bukan dia yang jawab. Kalau dia yang jawab batal. Karena Syekh Abdul Hamid makhluk. Dia benda baru, bukan Tuhan. Ya. Lalu bagaimana kok itu bisa terjadi? Pernah terbayang nggak Nabi Musa dapat kalam Allah di Bukit Tursina, masuk goa? Itu Allah berbicara lewat apa? Allah menggunakan alam semesta yang ada di situ lalu berbicara. Tapi kalamnya tanpa huruf dan suara, kalamnya tidak menyatu pada benda. Apa rahasianya? Hanya Nabi Musa dan Allah yang tahu. Ya, itu rahasia-rahasia mereka, itu rahasia para nabi. Jika Allah dapat menggunakan bukit, cahaya sebagai media berbicara, maka Allah juga bisa mengkalamkan namanya pada nama hamba bernama Al-Hallaj, hamba bernama Abdul Hamid, hamba bernama Siti Jenar. Cuma mereka mabuk di situ, tidak terus. Karena lautan itu dia sangat dalam. Samudra fana itu sangat dalam. Jika dia berhenti di situ, dia akan terus tenggelam, tidak bisa kembali. Dalam bab hakikat mereka benar, tapi dalam bab syariat mereka melanggar syariat Muhammad secara ilmu zahir. Atas dasar itulah ahli fikih yang zahir menghakimi mereka. Inilah terjadi kenapa Sunan Kalijaga merestui penghakiman Syekh Siti Jenar. Kenapa? Sederhananya Sunan Kalijaga berbicara begini, Nabi Muhammad lebih tinggi dia apa ente? Kata Sunan Kalijaga kepada Syekh Siti Jenar, itu tinggian Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernahkah berbicara seperti kamu? Anallah, aku Allah.
Sayangnya Syekh Siti Jenar tidak menjawab dengan pas. Seandainya dia menjawab dengan pas, ada jawabannya. Tahu jawabannya? Mau dibocorkan malam ini? Ada rahasianya, saya nggak mau kasih tahu lah. Seandainya beliau menjawab begitu, dan begitu juga seandainya Al-Hallaj menjawab dengan cara itu, dia akan selamat daripada penghakiman ahli zahir. Itu, ya. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Tapi kita tidak boleh sama sekali ada pandangan hina kepada Al-Hallaj, Syekh Siti Jenar, Datuk Ambulu, enggak boleh. Mereka itu kekasih-kekasih Allah yang mabuk pada lautan fana. Ya. Tapi karena zahirnya terlihat oleh ahli zahir melanggar, sebenarnya tidak. Kalau mereka faham, kan orang mabuk kena hukum enggak? Orang mabuk enggak kena hukum. Inilah kelebihan daripada Datuk Kelampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau tidak mau lama berputar di samudra fana. Dia lanjutkan dengan izin Allah terus kepada maqamul baqa. Bukan berarti Syekh Siti Jenar tidak sampai ke baqa. Baqanya pada fana dia. Nah, nanti pusing kalau saya bahas itu terus ya.